dunia kita ini memang banyak perubahan, ya, kemudian yang lebih mengerikan selain perubahan ekonomi yang tadi dipicu dengan pandemi, perubahan ekonomi juga yang dipicu oleh peperangan, yang ternyata kita ini kadang merasa, nah, perang perang Rusia Ukraina ini kan masih jauh dari tempat kita, seolah-olah kita ini tidak merasa ada dampaknya, tapi ternyata loh, kita kok ya kena ya, ternyata kok juga barang-barang, ada beberapa barang menjadi meningkat. Wow, ya apalagi yang nanti di daerah Eropa sana yang kemudian ada gasnya diberhentikan dan lain sebagainya, suplainya, wah ini tentu akan kacau, tidak karu-karuan. Nah, kalau sudah ekonominya kacau, biasanya orangnya juga kacau. Karena ada kata-kata di luar mengatakan begini, kalau seseorang itu sudah tercukupi secara ekonomi, maka 90% masalah itu selesai. Tidak ada masalah. Kita kadang-kadang berpikir, masa sih kesehatan kan tidak ada hubungannya sama ekonomi. Jangan kira. Orang sehat itu juga butuh vitamin. Kemudian kalau sakit, dia juga perlu berobat. Kalau ekonominya kurang, berobatnya kemana? Nah, kalau sekarang sudah sehat, terus ekonominya kalau tidak cukup untuk vitamin mempertahankan kesehatannya bagaimana? Nah, kemudian kalau sekarang rumah tangga kan ya butuh butuh ekonomi yang cukup. Bagaimana menyediakan makanan setiap hari, memenuhi kebutuhan yang lain-lain, kemudian untuk anak, untuk sekolah, untuk lain-lain. Sehingga 90% kalau ekonominya sudah mapan, orang itu tenang. Oh, kamu sakit ya? Oke, ini ada obat. Beli obat di sana, di apotek sebelah. Gampang. Wah, dia apotek sebelah nggak bisa ini. Oke, pergi ke dokter. Aduh, dokter di kota kita nggak bisa. Pergi ke luar kota. Ini ada duitnya. Aduh, dokter di sini juga nggak bisa. Sudahlah, ayo pergi ke luar negeri. Gampang. Gimana ya caranya kita bisa menjaga kesehatan biar jangka panjang? Ya pergilah nge-gym sana. Biayanya, nih ada. Jadi sangat mudah. Kemudian anak-anak mau sekolah mana nih? Ya sekolah yang sana lah, yang bagus. Ada biaya? Ada. Nah, jadi kalau begitu ekonomi ini sangat berpengaruh sekali. Sehingga kalau tadi Pak Arianto mengatakan, begitu stimulus ditarik, wah terjadi gejolak nih. Ya, betul, karena ekonomi terjadi ada perubahan. Perang di sana, ekonomi juga berubah. Nah, kemudian ketika ekonomi berubah, emosi orang meningkat. Lalu orang menjadikan berbagai alat yang paling dekat, yaitu gadget kita, HP kita, ini untuk sasaran pelampiasan stres kita. Jadi, kalau sekarang, misalnya, kita nggak suka sama si A, saya nggak suka nih sama Bante Utamo misalnya, maka saya akan mengumpulkan data yang negatif tentang Bante Utamo. Apa saja yang negatif tentang Bante Utamo saya kumpulkan. Tapi kalau ada orang ngomong yang positif tentang Bante Utamo, nggak percaya itu, sudah nggak usah, saya kumpulan data saya adalah negatif semua. Nah, kemudian saya punya setumpuk data negatif Bante Utamo. Ketika saya sudah nggak suka, saya jengkel dengan diri saya sendiri, saya stres dengan diri saya sendiri, saya mau marah dengan keluarga yang nggak bisa, karena ini keluarga orang yang saya cintai, saya mau marah dengan pekerjaan yang nggak bisa, saya mau marah dengan pelanggan juga nggak bisa, akhirnya ya sudahlah, saya marahnya ke sasaran saya yang sudah saya nggak suka ini. Bante Utamo saja, saya tulis yang jelek-jelek ini, saya bikin daftar, saya sebarkan lewat media sosial dan sebagainya. Kalau perlu saya tambah karangan saya sendiri yang namanya hoax itu. Nah,
Kemudian nanti menimbulkan masalah di masyarakat. Karena yang tidak suka bantu tamu banyak. Wah, jadi iya benar gini gini gini. Sebaliknya ada yang suka, nggak benar itu gini gini. Wah, kita yang sebagai pembuat pembuat topik yang pertama itu senang topik kita menjadi viral. Kenapa begitu? Karena kita ini sudah stres sebetulnya. Nah, kemudian kalau nanti ada yang melaporkan, kemudian dipanggil pihak yang berwajib, ya maaflah, hari itu saya emosi, nggak tahu kenapa ini, jempol saya tahu-tahu mencet aja, ngesen aja, jadinya ya maaf ya, kalau boleh ya sekarang jari saya untuk nempelkan meterai dan tanda tangan ya, ya karena namanya lawannya bantu tamu ya, ya sudahlah dimaafin aja, selesai. Tapi kalau nanti stres lagi ya hajar lagi. Nah, itu adalah dampak yang ringan. Tetapi dampak-dampak yang berat banyak. Selain kita emosi sampai menyerang pihak lain, kadang juga menghancurkan diri sendiri, entah dengan menggunakan minuman keras mungkin, atau bahkan sampai kita bunuh diri karena stres. Nah, saudara-saudara, akhirnya ketika kita di dalam suasana yang tegang seperti ini, muka kita ini akhirnya seperti orang yang mencari sasaran. Emosinya kemana-mana, pengennya meledak. Kalau perlu di jalan raya, cari masalah. Supaya punya kesempatan meledakkan emosi dan lain sebagainya. Akibatnya bisa terjadi kekacauan. Entah kekacauan di masyarakat, di dalam keluarga, dan yang paling utama adalah kekacauan pada diri sendiri. Kenapa demikian, saudara? Karena kita tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Kita ini sekarang senang diukur oleh orang lain. Bukan senang itu diukur dari diri sendiri. Misalnya, kita senang pasti pakai HP yang diberikan oleh pasangan hidup kita sebagai ulang tahun pernikahan 4 tahun yang lalu. Kita masih senang nih. Tapi begitu kita bawa keluar, orang-orang mengatakan, HP jadul. Wah, kok masih dipakai? Kita langsung malu. Orang lain ngomong begitu ya, malu. HP jadulnya ini kemudian disimpan. Atau kemudian gimana ya nyari usaha nih pandemi yang begini, ya kemudian peningkatan inflasi yang seperti itu, aduh aku duitnya sedikit dan lain sebagainya. Ya sudahlah ngutang-ngutang dan lain sebagainya. Ngutang hanya untuk beli HP. Bahkan nanti kalau lebih parah lagi, ada tempat-tempat di dunia ini yang jual ginjal untuk beli HP. Ini kan luar biasa. Konsepnya apa? Ginjal itu kan dua. Satu saja kan bisa dihidup. Ya untuk apa? Kita punya dua, lebih baik yang satu ini dijual untuk jadi HP. Jadi perlengkapan hidup yang mestinya dipakai seumur hidup sampai mati, rela dijual hanya untuk mode HP yang setiap tahun ganti. Ini kan orang yang ngeri banget. Bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh orang lain. Belum lagi kalau nanti ulang tahun pacarnya, kemudian teman-temannya tanya, tahun ini kamu dikasih apa sama pacarmu? Dikasih HP ini. Ya, kok HP kelas murah gitu yang dikasihkan kamu? Langsung kita malu. Langsung kita ngomong sama pacar. Kamu kok ngasih HP kok murah gini sih? Langsung pacarnya stres. Cari duit sudah susah. Ngasih HP ini saja saya ngumpulkan dari gaji setengah tahun. Malah dapat hinaan lagi. Nah, apa ini sebabnya?
Kenapa kita harus menentukan kebahagiaan itu dari luar? Kita sekarang hendaknya ketika dunia ini penuh ketidakpastian seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, cobalah kita kembali pada diri kita. Siapa sih yang ingin bahagia? Saya ingin bahagia. Bahagia itu berasal dari dalam. Kalau bahagia itu karena pujian orang lain, merasa diterima oleh lingkungan karena HP-nya sesuai dengan tahun yang mereka miliki, pakaiannya, tasnya itu sesuai dengan merek-merek yang dituntut oleh lingkungan itu, maka itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kesenangan. Senang itu karena objeknya dari luar. Tetapi bahagia itu ada dari dalam. Kalau memang saya mampunya dengan HP yang ini, keuangan saya segini, kan yang penting HP itu gunanya untuk apa? Untuk menerima data dan mengirim data. Baik itu data berita, video, atau hal yang lain. Mereknya apapun juga, selama bisa digunakan demikian, silakan. Gunanya baju yang bagus, tas yang bagus, sama dengan tas yang tidak terlalu bagus, jam yang tidak terlalu bagus, baju yang tidak terlalu bagus. Kalau baju yang gunanya hanya untuk menutupi badan, supaya tidak terkena cuaca yang ekstrim dan lain sebagainya. Tas untuk membawa barang-barang tertentu sesuai kebutuhan kita hari itu, jam untuk menunjukkan waktu, jam yang harganya 1 miliar dengan jam yang harganya 30.000, sebetulnya kan fungsinya sama. Tetapi kenapa kita mau nyari yang 1 miliar? Karena kita merasa senang, karena kita bisa diterima di masyarakat. Nah, hal yang pertama kita harus kembali pada diri kita sendiri, bahwa kita hidup adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Kebahagiaan itu harus menjadi diri sendiri, bukan karena ditentukan oleh pihak luar. Nah, kalau kita sudah merasa bahagia itu karena diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, maka ketidakpastian ekonomi tadi tidak terlalu memberikan dampak yang penting bagi kita. Sekarang saya ekonominya hanya mendapatkan 50% dari sebelum pandemi. Sebelum perang Rusia. Ya enggak apa-apa. Saya tidak perlu menuntut harus seperti sebelum pandemi. Ya enggak apa-apa. Sekarang saya hidup sesuai dengan apa yang saya miliki. Jadi ini bentuk kebahagiaan. Selama saya masih bisa memiliki ini, saya masih mensyukuri apa yang saya dapatkan, saya tidak menyesali apa yang sudah saya tidak dapatkan, saya tidak menyesali apa yang hilang, tetapi saya mensyukuri apa yang saya masih miliki, maka hidup ini akan bahagia. Loh, hari ini kan pendapatan saya hanya 50%. Enggak apa-apa, karena itu kualitas makanan mungkin volumenya, kuantitasnya kita sedikitkan. Biasanya kita lauknya 5, sekarang kita lauknya 3 saja ya, atau kita lauknya 2. Kalau perlu kita 1 saja. Nah, kita kemudian memberitahu kepada keluarga kita, anak dan lain sebagainya, nah, karena penghasilan kita sekarang hanya 50% daripada sebelum pandemi, kita sekarang makannya agak ngirit ya. Nah, sekarang pandemi mulai berkurang nih, sehingga Pak Haryanto tadi menyampaikan, wah nanti sebentar lagi kita mungkin acaranya sudah hybrid nih, bisa mulai ada pertemuan dan juga bisa ada yang secara online, misalnya ada offline dan online misalnya. Sehingga pendapatan mungkin menjadi 75%, karena ekonomi sudah mulai lancar lagi. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Tadi makanan yang dari 5 jenis menjadi 2 jenis, karena sekarang pendapatannya sudah meningkat menjadi 75% dari sebelum pandemi,
Nah, sekarang kita naikkan juga menjadi 3 jenis makanan. Ya nak, kita semua sekarang rezekinya sudah bertambah, ya kita makanan, kebutuhan hariannya juga kita bisa lebih lengkapi. Nah, dengan cara seperti itu, ini baru kita contohkan makanan, belum yang lain-lain tentang pakaian, kebutuhan harian, dan lain sebagainya. Dengan kita bisa menyesuaikan begitu, batin ini menjadi lebih tenang. Kita menjadi tidak emosi dengan perubahan apapun juga. Karena perubahan sekarang bukan hanya ekonomi. Perubahan bisa terjadi perubahan karena fisik. Usia bertambah, kondisi badan, kesehatan menurun. Kalau kita hanya bergagah-gagahan seperti dulu, ingin seperti dulu, aku masih ingin seperti 30 tahun yang lalu, aku ngangkat barbel segini kuat, aku angkat beban gini kuat, aku lari jauh segitu kuat. Kalau kita ingin seperti itu, padahal sekarang kita usianya sudah lebih 30 tahun, bedanya dari waktu itu, tentu kondisi fisik menurun. Dipaksa seperti hari itu, mungkin kesehatan kita malah drop. Dan akhirnya kita sakit, dan akhirnya kita malah kehilangan biaya untuk pengobatan. Tetapi ketika kita menyadari kemampuan kita memang hanya bisa menerima saat ini bahwa saya memang sudah usianya sekian, kemampuan saya sekian, mensyukuri saya masih bisa segini, walaupun sudah tidak seperti 30 tahun yang lalu, tidak tidak menyesali yang sudah hilang 30 tahun ini. Tapi saya mensyukuri masih ada kemampuan hari ini, maka saya menggunakan hari ini dengan lebih maksimal, sesuai dengan kemampuan saya, dengan usia saya, dengan tingkat kesehatan saya, maka saya gunakan semaksimal mungkin. Jadi setelah saya bisa menerima ini sebagai kenyataan, saya menggunakan saat ini, kenyataan saat ini, secara maksimal. Kalau saya sudah menggunakan kenyataan saat ini secara maksimal, tetapi kadang saya masih sering kepleset. Kadang-kadang saya masih, sebetulnya ya enak juga ya, penghasilan yang 75% ini kalau bisa jadi 100% atau 150 lagi, enak ya. Kadang-kadang kita kepleset di situ. Kadang-kadang kita juga masih kepleset lagi, karena manusia namanya belum mencapai kesucian, masih ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kadang-kadang kita juga, aduh, ya memang saya ini usianya sudah sampai hari ini. Ya saya ya bersyukur bisa-bisa seperti hari ini. Tapi kalau bisa kemampuan saya balik seperti 30 tahun yang lalu kan ya nyaman juga. Nah, jadi kadang kita ya kepleset sampai situ lagi. Dan dalam berbagai segi. Supaya kita tidak kepleset, kita kemudian mengembangkan kesadaran. Kita kita selalu mengembangkan kesadaran dengan sering bertanya pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Kesadaran pada kekinian. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang olahraga. Ya, kemampuan saya olahraga dengan usia saya ya seperti ini. Sudah nggak seperti 30 tahun yang lalu, ya sudah. Nah, akhirnya penyesalan saya bahwa kok saya nggak seperti 30 tahun yang lalu, itu langsung lenyap. Batin menjadi tenang. Karena saya langsung sadar, iya ya, saya kan harus bersyukur nih, bahwa kemampuan saya saat ini masih seperti ini. Ketika saya sakit, saya merasa, duh enaknya ya kalau saya sehat. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang sakit. Ya sudah, ketika saya sedang sakit, saya harus melakukan hal-hal yang diperlukan ketika seseorang sakit. Misalnya apakah harus istirahat, apakah harus minum obat, apakah harus konsultasi dengan tim medis misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak menolak penyakit, tapi saya menerima penyakit itu dan kemudian saya berusaha mengatasinya. Karena saya bisa menerima kenyataan, saya bisa berpikir untuk mengatasinya.
Kalau saya masih menolak kenyataan, saya nggak sakit, masih sehat ini, maka sakit saja tidak diakui, bagaimana mau mencari solusinya. Tapi begitu saya bisa menerima sakit, saya bisa menerima kondisi ekonomi saya yang menurun, saya bisa menerima kondisi fisik saya yang menurun, saya bisa menerima kondisi rumah tangga saya yang kurang kurang harmonis, saya masih bisa menerima kondisi lingkungan saya yang kurang bahagia, maka ketika saya bisa menerima kenyataan itu, saya bisa mulai mencari jalan keluarnya. Kemampuan menerima kenyataan ini harus didukung dengan pengembangan kesadaran setiap saat. Jadi sering kita bertanya pada diri kita sendiri, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menyetir kendaraan, saat ini saya sedang membalas email yang masuk, saat ini saya sedang membaca media sosial, saat ini saya sedang makan, saat ini saya sedang nonton, saat ini saya sedang berbicara dengan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kesadaran setiap saat inilah yang akan menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena pikiran-pikiran kita yang selalu ditentukan oleh orang luar. Nanti kalau saya nggak diterima oleh lingkungan saya bagaimana, dulu saya itu pernah mengalami seperti itu. Itulah yang membuat kita stres. Masa lalu kita memang pernah punya, tetapi jadikanlah itu pelajaran bahwa yang sudah terjadi dulu, kalau memang jelek kita cari sebabnya dan kita perbaiki saat ini. Yang sudah terjadi dulu kalau baik, kita cari sebabnya dan kita tingkatkan saat ini. Dengan demikian, maka yang jelek yang dulu, karena kita perbaiki, kita bisa membangun masa depan yang baik. Yang baik dulu kita cari sebabnya dan kita tingkatkan saat ini, maka kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Jadi saat ini menjadi penting ketika kita bisa menerima kenyataan masa lalu, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk kita perbaiki saat ini, dan bisa membangun masa depan. Kalau kita hanya ingat masa depan dan kemudian takut dengan masa depan, kita ya stres. Karena kita kemudian selalu kepikiran, duh gimana ya, bagaimana, masa depan, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, dan akhirnya saat ini kita ketinggalan. Saat ini malah kita abaikan. Dan itulah penyebab stres. Ketika kita kemudian bisa menerima diri kita pada saat ini, batin menjadi tenang, kesadaran kita setiap saat kita bisa lakukan, sambil jalan, duduk, berdiri, bekerja, berbicara, dan sebagainya, maka batin menjadi tenang. Ketenangan batin ini nanti akan terpancar di wajah kita. Ketenangan batin kita ini akan terpancar di dalam gerak-gerik kita. Dan kemudian ketenangan batin ini akan terwujud di dalam perilaku kita. Perilaku apa ini yang paling terwujud di dalam ketenangan batin? Adalah perilaku yang menenangkan batin orang lain juga. Perilaku yang menenangkan batin makhluk lain. Apakah perilaku yang menenangkan batin makhluk lain? Apakah perilaku yang menenangkan orang lain? Adalah perilaku yang penuh cinta kasih. Yang kita bahas dengan namanya metta. Karena semua orang itu sama dengan diri kita. Kalau diri kita itu ingin bahagia, demikian pula orang lain. Semua makhluk juga seperti kita. Kalau diri kita ingin bahagia, semua makhluk juga ingin bahagia. Nah, sekarang kita bahagianya apa? Saya bahagia ketika saya disayangi. Orang lain pun, makhluk lain pun demikian. Maka kita kemudian, karena kita selalu sadar setiap saat,
Saat kita berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, dan lain sebagainya kita sadar, maka pekerjaan kita pun kemudian didasari dengan kasih sayang. Ketika saya berbicara dengan orang lain yang sebagai teman kerja saya, maka saya bekerja dengan kasih sayang. Saya berbicara dengan kasih sayang karena ketika saya mengatakan hal-hal yang baik, orang itu akan bahagia. Sama dengan ketika saya mendapatkan hal-hal yang baik. Ketika saya senang, bahagia karena dicintai, maka saya pun berusaha mencintai, menyayangi makhluk lain. Ketika saya tidak ingin disakiti, maka saya pun melakukan hal yang sama kepada pihak lain, orang lain maupun makhluk lain, untuk tidak menyakiti. Dan ini akhirnya kita bisa menjadikan hidup yang berkesadaran ini di dalam pengembangan cinta kasih. Karena kita selalu mengatakan pada diri sendiri, saat ini saya sedang apa? Sedang berbicara. Nah, kalau saya berbicara itu inginnya apa? Inginnya saya selalu diperhatikan. Oke, kalau begitu saat saya berbicara dengan orang lain, saya pun akan memperhatikan apa yang dia sampaikan. Ketika saya bekerja sama dengan orang lain, maka saya bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang bekerja dengan orang lain. Kalau saya kerja dengan diri saya ini, kalau saya bekerja, maunya saya apa? Maunya saya diperhatikan. Oke, kalau begitu saya akan memperhatikan orang yang saya ajak kerja. Ketika saya bekerja dengan orang lain, saya maunya apa? Saya maunya mendapatkan apresiasi, penghargaan dari orang yang saya ajak kerja. Oke, kalau gitu saya memberikan apresiasi juga kepada yang lain. Nah, sekarang kalau binatang bagaimana? Binatang saya memberikan apresiasi dalam bentuk yang juga sama, yang bisa diterima dengan mereka. Misalnya kalau kucing, apakah dielus-elus atau digendong. Kalau anjing juga mendapat perlakuan juga yang sama, untuk misalnya digaruk dan lain sebagainya, di bagian-bagian yang dia sukai dan sebagainya, disayang-sayang dengan kata-kata yang bagus. Jadi apa saja yang kita inginkan, lakukanlah itu kepada pihak lain. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, maka kita lalu melihat runtutannya, pola pikir kita yang mendasari pengembangan cinta kasih ini apa? Bahwa kalau dunia ini berubah, ketidakpastian karena ekonomi misalnya, memang ekonomi itu 90% mendominasi permasalahan, maka sekarang kita tidak bisa mengubah pengaruh ekonomi di luar sana, karena pengaruh di luar sana itu ada hubungannya dengan pemerintah misalnya, ada hubungannya dengan pandemi misalnya, hubungannya dengan negara-negara lain secara global, kemudian ada peperangan dan sebagainya. Kita nggak bisa mengubah itu. Kita terlalu kecil untuk bisa mengubah itu. Tapi yang kita bisa ubah adalah pikiran kita. Menerima itu sebagai kenyataan, menerima perubahan itu sebagai kenyataan. Sehingga kita tidak ditentukan kebahagiaan itu oleh pihak luar, tetapi kitalah yang menjadi penentu kebahagiaan dengan menerima apa yang kita miliki saat ini, mensyukuri yang kita miliki saat ini, dan tidak menyesali yang sudah hilang. Dan untuk bisa mensyukuri saat ini dalam waktu yang panjang, kita harus mengembangkan selalu kesadaran setiap saat, yang mungkin dikatakan oleh Pak Haryanto tadi adalah pengembangan mindfulness. Jadi kita harus selalu setiap saat mengembangkan kesadaran, saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, berbicara, dan berpikir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kemudian kita merenungkan lagi bahwa dalam kehidupan saya bergaul bermasyarakat ini, semua orang seperti saya. Di dalam Dhamma juga disampaikan bahwa ketika kamu takut disakiti, maka kamu juga tidak layak untuk menyakiti pihak lain. Jadi kalau sekarang saya selalu mengembangkan kesadaran ini ketika saya bergaul baik dengan seseorang maupun dengan makhluk lain, maka saya menjadikan mereka
seperti diri saya. Diri saya bahagianya kalau mendapat penghargaan, mendapat perhatian, mendapat kasih sayang, maka saya juga memberikan penghargaan kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka, sehingga hasilnya kita akan membangun dunia yang penuh dengan perhatian, dunia yang penuh dengan kasih sayang. Karena kalau kita ini selalu melakukan hal ini kepada pihak lain, bahkan kita ini mengembangkan yang seperti di dalam Karania Metasuta sebagai basic atau cinta kasih yang kita sering bahas, bahwa ketika duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap, selalu mengucapkan, menguncarkan, memikirkan, mengulang kalimat semoga mamalu bahagia, maka kita ini kemudian akan selalu memancarkan cinta kasih lewat pikiran kita, cinta kasih lewat ucapan kita, cinta kasih lewat perilaku kita. Dan kalau itu menjadi inspirasi untuk keluarga kita, maka keluarga kita pun akan menjadi keluarga yang penuh dengan pikiran cinta kasih, ucapan cinta kasih, dan perilaku yang cinta kasih. Keluarga ini menjadi inspirasi untuk keluarga-keluarga yang lain, terbentuklah masyarakat yang penuh cinta kasih dalam pikiran, ucapan, maupun perilaku. Kalau masyarakat ini ditiru oleh masyarakat-masyarakat yang lain, terjadilah bangsa yang penuh cinta kasih dalam pikiran, ucapan, dan perilaku. Kalau bangsa ini yang penuh cinta kasih ini ditiru oleh bangsa-bangsa yang lain, terjadilah pikiran cinta kasih, ucapan, dan perilaku cinta kasih secara universal. Metaverse. Bahwa dunia yang penuh cinta kasih ini bisa dimulai ketika negara-negara mengembangkan cinta kasih. Dan negara-negara yang mengembangkan cinta kasih dimulai dari masyarakat yang penuh cinta kasih. Masyarakat yang penuh cinta kasih dimulai dari keluarga yang penuh cinta kasih. Dan keluarga yang penuh cinta kasih dimulai dari kita yang penuh cinta kasih. Dan kita yang penuh cinta kasih dimulai dengan menerima saat ini sebagaimana adanya untuk memperbaiki perilaku kita di masa lalu yang mungkin ada kesalahan, untuk meningkatkan perilaku kita di masa lalu yang sudah baik, untuk membangun masa depan. Jadi, kalau satu orang kita ini bisa berkarya di dalam pengembangan cinta kasih, maka di dunia ini akan bertambah satu orang pendukung terwujudnya metaverse double T tadi. Dan kalau ini masing-masing kita yang ikut acara ini, dan kemudian mungkin nanti satu ketika bisa rekaman acara ini dipostingkan, diupload di YouTube misalnya, salah satu dari peserta, maka akan semakin banyak orang-orang yang mengembangkan cinta kasih. Dan tidak tertutup kemungkinan, entah kapan terjadinya, metaverse, double T, dunia yang penuh cinta kasih ini bisa diwujudkan. Jadi, kalau sekarang kita kemudian mengatakan, wah ini kan zaman sudah maju, apakah masih bisa metaverse ini walaupun dengan teknologi maju? Justru dengan teknologi maju ini malah lebih bisa lagi. Kenapa demikian? Kalau dulu misalnya, sekarang kita membahas teknik untuk pembabaran dharma yang lewat media online seperti hari ini. Ketika sebelum pandemi, media online ini tidak terlalu digunakan orang. Mungkin oleh sahabat Dhamma, teman-teman sahabat Dhamma mungkin digunakan untuk rapat-rapat internal dan sebagainya. Tetapi karena pandemi, justru sekarang malah digunakan untuk pembabaran dharma. Sehingga Anda sekarang bisa melihat dari YouTube, ataupun Anda ngikuti apa saja, banyak jadwal itu,
hampir setiap saat Anda bisa mengikuti pembabaran Dharma. Ada pagi mulai dengan live streaming, chanting pagi, kemudian ada ceramah, kemudian nanti ada ceramah-ceramah yang lain, kemudian ada siang, ada streaming lagi, sore ada lagi, malam ada latihan meditasi, streaming dan lain sebagainya. Aduh, sangat-sangat luar biasa banyak. Dan itu adalah sarana pengembangan cinta kasih. Jangan mengatakan duduk dengan teknologi malah mengganggu, tidak. Kita memasuki sekarang era society 5.0. Kita memasuki masyarakat, era masyarakat generasi 5 yang semuanya menggunakan teknologi. Dan ini justru kita bisa manfaatkan. Kalau dulu hanya ceramah di lokal, kalau tadi sahabat Dhamma di awal cerita misalnya itu ada, tadi kan ada dokumentasi itu ya, acara ceramah di gedung pusat lantai sekian, gedung ini, mana dokumentasi ceramahnya? Kan hanya foto. Jadi yang diceramahkan dari itu apa? Ya yang inget ya cuma orang-orang itu aja. Dan ingetnya orang-orang itu berapa persen? Apa masih ingat 100%? Tidak. Apakah ceramah itu direkam? Mungkin. Tapi mana rekamannya? Tidak ada. Kalau mau dengarkan, ya baru dikasih. Tetapi berapa orang yang mau mendengarkan, yang mau dikasih? Itu dulu. Tapi kalau sekarang, ceramah online, langsung ada di YouTube. Nah, jadi panitia sudah tidak perlu repot-repot. Waduh, saya dokumentasi, saya rekam dulu, kemudian diupload di YouTube supaya orang bisa nonton. Itu sudah zaman itu era society yang yang 4 itu, yang sudah keempat itu sudah ketinggalan. Sekarang sudah masuk ke 5. Jadi begitu kita acara ini live streaming di YouTube, semua orang bisa lihat. Acara selesai, YouTube-nya masih bisa diakses orang. Dan ceramah ini bisa langsung diikuti oleh banyak orang. Kalau dulu hanya di gedung BCA lantai sekian, ya sudah. Lalu teman-teman yang di luar tidak bisa mengikuti. Sehari ini Anda akan bisa lihat, nanti entah dari mana, dari kota A, kota B, mungkin ada yang dari luar negeri, dan lain sebagainya. Ini semua jadi bisa mengikuti dengan baik. Apalagi nanti di YouTube ada. Akhirnya yang hari ini tidak bisa ikut, nanti malam baru bisa lihat, ya langsung bukanya nanti malam. Yang minggu depan baru bisa lihat, ya bukanya minggu depan. 2 tahun lagi baru ada orang mau nyari, apa sih metaverse? Langsung hari itu juga bisa. Tanpa panitia repot, itu sudah organik, jalan sendiri, sudah nggak pusing-pusing lagi. Nah, jadi justru dengan sarana seperti hari ini, dengan pandemi dan lain sebagainya, ketika kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, menggunakan kenyataan itu untuk meningkatkan kualitas diri, maka kita akan selalu maju sesuai dengan zamannya. Sama dengan bunga teratai, bijinya itu jatuh ke lumpur. Dia tidak menyesali, "Duh, kenapa aku jatuh ke lumpur?" Ya, ini kan tadi maka saya mau memuji, pada awalnya saya memuji background kita ini, ya virtual background kita ini, karena ini ada teratainya, bahwa teratai ini bijinya itu jatuh ke lumpur. Dia tidak menyesali, "Aduh aku jatuh ke lumpur, yang lain enak-enak itu jatuhnya di tempat yang bersih-bersih, aku kok di lumpur." Dia tidak menyesali, tapi mensyukuri. Enggak apa-apa, jatuh di lumpur ya enggak apa-apa, saya gunakan lumpur ini untuk tumbuh, untuk menguatkan akar saya. Dan akhirnya batang teratai ini tumbuh daun, tumbuh bunga, mekar bunga. Bunga yang mekar ini, bunga teratai ini, jangankan kena lumpur, airnya saja tidak mengenai bunga teratai ini. Daun pun kadang-kadang ada yang sudah tidak terkena airnya. Jadi lumpur itu, yang kekotoran itu hanya menjadi pijakan untuk dia tumbuh dan bersih.
Makanya bunga teratai ini menjadi lambang di dalam Dharma. Karena ketika kita di dalam kondisi apapun juga, jangan pernah menyesali lingkungan kita. Kok saya dilahirkan dari orang tua ini, kok saya lahirkan di kota ini, kok saya pendidikannya kok seperti ini, saya kok dilahirkan sebagai pria, kok saya dilahirkan sebagai wanita, kok saya nggak pinter, kok saya miskin, kok saya apa. Jangan pernah mengeluh. Jadikanlah apa saja yang Anda miliki itu sebagai bagian yang harus disyukuri untuk tumbuh seperti teratai yang bahkan bersih, jauh lebih bersih daripada tempat di mana Anda tumbuh ataupun berasal. Kalau sudah demikian, maka metaverse dapat kita munculkan di dalam diri kita, dapat kita munculkan di dalam keluarga kita, dapat kita munculkan bahkan di universe ini.